Materi kita kali ini adalah konsep fundamental, syarat, dan critical variables manajemen perpajakan dan implementasi manajemen perpajakan. Ada 6 materi kita yang akan kita bahas. Kali ini adalah yang pertama konsep fundamental manajemen pajak, syarat-syarat manajemen pajak yang sesuai dengan etika perpajakan, faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan strategi pajak, yaitu ada 3 faktor ya, faktor relevan, tax factors, dan non-tax factors. Yang keempat, critical variables manajemen pajak perusahaan. Yang kelima, implementasi manajemen pajak perusahaan. Dan yang keenam, hak dan kewajiban manajemen pajak perusahaan. Ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Konsep fundamental manajemen pajak. Jadi pada dasarnya ini adalah konsep dasar mengenai manajemen pajak. Sebetulnya ini pada pertemuan pertama kemarin sudah sedikit saya singgung gitu ya, bahwa kita tahu tujuan manajemen keuangan di dalam perusahaan adalah dua, yaitu mencapai laba dan memelihara likuiditas. Nah, tujuan financial management ini juga menjadi dasar dari manajemen pajak, karena kita tahu di mana tujuan tax management adalah menerapkan peraturan pajak. Kemudian yang kedua, untuk efisiensi dalam rangka mencapai laba yang optimal bagi perusahaan. Nah, dengan demikian, maka konsep fundamental manajemen pajak, ya, kedua tujuan ini, tujuan financial management dan tujuan tax management ini dapat dicapai melalui tax management, yaitu proses perencanaan pajak dengan baik, pengorganisasian yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan sampai kepada pengendalian kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah ini ya, mencapai tujuan laba dan memelihara likuiditas. Jadi align tujuan tax management dengan tujuan manajemen keuangan seperti itu. Perlu dipahami lagi bahwa manajemen pajak, definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Nah, dengan definisi pajak ini, maka kita tahu ya bahwa manajemen pajak ini align dengan tujuan manajer dalam melakukan manajemen keuangan gitu ya. Tujuan manajer secara luas ya, tujuan manajer dalam mengelola perusahaannya itu kalau kita tarik adalah salah satunya adalah untuk tujuan laba dan likuiditas. Jadi manajemen pajak ini align dengan effort manager secara umum dalam pengelolaan perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian slide ini hanya untuk menegaskan, mengingatkan kembali bahwa tujuan manajemen pajak ini tadi juga sudah saya jelaskan, dua ya, menerapkan peraturan pajak dengan benar, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas. Dan tujuan ini tercapai dari tiga aktivitas utama ini. Ini saya tekankan karena ini menjadi main konsep ya, main ide dari manajemen pajak yang harus kalian pahami. Mengingatkan kembali, kemarin ini juga sudah saya berikan bahwa posisi manajemen pajak dengan perencanaan pajak adalah sebagai berikut. Jadi jelas dari gambar ini, tax planning ini menjadi salah satu bagian dari tax management. Jadi tax planning itu adalah upaya yang ada di dalam tax management gitu ya. Ini yang perlu saya tekankan agar kalian memahami bahwa tax planning ini juga bagian dari tax management, sehingga ukuran-ukurannya itu terkadang juga sama karena memang bagian dari tax management. Mengingatkan kembali apa-apa saja fungsi-fungsi dalam manajemen pajak kemarin juga sudah saya berikan ya mengenai ini Anda harus pahami ya fungsi dalam manajemen. Apa saja perencanaan pajak, apa saja organizer atau pengaturannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pengendaliannya. Ini jelas ya, itu tadi juga sudah diulang, sudah disajikan, dan ini penekanan-penekanannya. 3 hal ini yang menjadi penting gitu ya. Perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban pajak, dan pengendalian pajak. Pelaksanaan kewajiban pajak ini berhubungan dengan tax compliance-nya.
bagaimana kepatuhan WP di dalam perpajakan itu juga menjadi hal yang penting di dalam manajemen pajak gitu ya. Yang lainnya adalah pengendalian pajak, sama dengan yang slide sebelumnya. Kemudian syarat-syarat manajemen pajak yang baik. Jadi manajemen pajak agar berjalan efektif, maka manajemen pajak itu harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah jelas ya, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Jadi ada undang-undang yang menjadi pijakan bagi manajemen pajak. Kemudian secara bisnis masuk akal atau reasonable, karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Maksudnya apa? Jangan lantas manajemen pajak ini memanfaatkan gray area yang ada di dalam aturan pajak, namun secara bisnis itu tidak logik, tidak masuk akal, gitu ya. Kenapa? Karena hal ini strategi manajemen pajak juga akan dinilai oleh pihak luar, dalam hal ini adalah pemegang saham, apakah memang betul-betul manajer ini ya dalam melakukan tax management ini memang tujuan utamanya hanya untuk memenuhi atau mengejar tujuan pajak, tidak secara logik tidak masuk akal untuk dimasukkan ke dalam strategi corporate-nya gitu. Misalnya apa? Yang seperti kemarin sudah saya jelaskan bahwa tin capitalization. Tin capitalization itu di undang-undang tidak dijelaskan komponen modal berapa sih proporsi komponen capital perusahaan yang baik komposisinya. Jadi sumber pendanaan perusahaan itu tidak dijelaskan di dalam undang-undang pajak berapa persentase antara modal utang dengan modal sendiri atau modal saham gitu ya. Nah, sedangkan di pajak jelas bahwa pendanaan aset itu jika sumbernya adalah hutang, maka ada yang namanya biaya biaya bunga itu deductible expense sehingga menguntungkan dalam hal ini menguntungkan dapat mengurangi penghasilan ya. Biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, jika memang manajer memanfaatkan loopholes ini bahwa di undang-undang pajak tidak diatur memang persentase persentase hutang itu berapa persen sih dibandingkan dengan modal saham itu tidak diatur. Nah, akan tetapi kewajarannya saja, masuk akal saja. Jika memang uh, ternyata manajer itu menetapkan misalnya ya ini ekstrim saja 95% pendanaannya itu dari utang, maka yang 5% komponennya dari modal saham. Nah, itu kan tidak masuk akal ya, tidak reasonable dalam hal bisnis. Kalau kita bisa melihat bahwa jika demikian maka nggak masuk akal perusahaan tersebut tentu saja tidak sehat karena ketergantungan dari modal luar terlalu tinggi seperti itu. Tapi di sisi pajak hal itu tidak menjadi masalah karena memang tidak diatur. Nah itu yang contoh ya strategi-strategi manajemen pajak yang harus dipikirkan oleh manajer agar reasonable atau masuk akal gitu ya. Karena strategi ini masuk ke dalam keseluruhan bagian dari keseluruhan corporate strateginya perusahaan. Kemudian yang ke tiga, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan memadai baik dari segi pencatatan akuntansi keuangan maupun dari segi hukum, perjanjian atau perikatan, seperti bukti tagihan, invoice, kontrak, perjanjian, dan dokumen pendukung lain. Nah, karena ini adalah manajemen pajak ya, kita tidak hanya memplanningkan saja strategi apa saja yang dapat menimbulkan beban pajak, tapi juga pengorganisasian gitu ya, pengorganisasian, pengendalian gitu. Nah, itu membutuhkan harus ada membutuhkan dokumen-dokumen kelengkapannya juga harus valid, mulai dari kontraknya gitu ya, mulai dari bukti tagihannya, perjanjian dan dokumen apapun itu semua harus terdokumentasikan dengan baik gitu ya. Itu melingkupi seluruh manajemen di seluruh aktivitas di dalam manajemen pajak seperti itu. Nah, karena tax management ini sampai kepada pengorganisasian dokumen, pengorganisasian kewajiban pajak sampai dengan pengendaliannya, maka orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat di dalam tax management itu juga multidisiplin. Tidak hanya orang yang paham pajak saja,
Tidak hanya orang yang paham akuntansi saja, tapi multidisiplin. Jadi organnya harus lengkap. Makanya itu kenapa konteks manajemen itu lebih luas dibandingkan hanya perencanaan pajak. Kalau perencanaan pajak kita ambil saja strategi-strategi apa ya yang kita bisa ambil ya, transaksi-transaksi apa yang harus kita ambil untuk tujuannya adalah beban pajaknya minimal. Tapi kalau tax management lebih luas lagi, kita harus memikirkan staf yang melaksanakan fungsi kewajiban pajak ini ya untuk memanajemen pajak. Kenapa? Karena itu tadi ya multidisiplin atau ilmu yang kompleks sehingga yang terlibat di dalam tax management tentu saja yang pertama harus tahu aturan tentang pajak. Yang kedua harus tahu PSAK, aturan tentang akuntansi. Yang ketiga, tidak hanya dua ini saja. Yang ketiga, dia harus paham hukum perdata, hukum perikatan, hukum dagang, seperti itu ya. Karena ini erat kaitannya terkait dengan kontrak. Kalau kita bicara tax management, ya kita runut ke dokumen awalnya, yaitu kontraknya bagaimana. Nah, kontrak ini kalau kita ingin merencanakan memanage pajak dengan baik, maka dokumen-dokumen ini juga harus betul gitu ya. Kemudian human interrelationship yang luas, komunikasi dan networking yang cukup baik dengan pihak fiskus. Nah, ini penting. Tidak hanya ilmu akuntansi, pajak maupun ilmu hukum, namun juga bagaimana komunikasi dengan fiskus, bagaimana menyampaikan karena yang terjadi adalah perbedaan interpretasi atas undang-undang ya aturan pajak antara fiskus DJP dengan WP. Nah, ini perlu perlu pengkomunikasi yang benar. Nah, ini perlu ilmu yang namanya ilmu komunikasi, misalnya seperti itu. Bagaimana kita mengkomunikasikan maksud kita dengan maksud WP dengan fiskus seperti itu. Networking yang luas yang cukup baik dengan pihak fiskus. Ini penting sekali apalagi ketika perusahaan sedang menghadapi yang namanya pemeriksaan, sengketa pajak, dan lain-lain. Itu perlu adanya networking dan komunikasi yang luas dari WP. Seperti itu ya, sehingga di dalam tax management perlu didukung oleh berbagai pihak yang multidisiplin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan strategi manajemen pajak. Ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah faktor yang relevan, yang kedua tax factors, yang ketiga adalah non-tax factors. Nah, penjabarannya apa? Ada di slide selanjutnya. Nah, fakta yang relevan, yang pertama adalah fakta yang relevan. Maksudnya apa? Bahwa tax consultant atau advisor itu harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi klien. Ya, benar-benar paham ya situasinya, kondisinya yang dihadapi oleh klien. Yang kemudian harus memahami informasi keuangan kunci. Meliputi apa saja? Yang pertama bidang usaha klien. Nah, tax consultant atau tax advisor harus harus memahami usahanya klien. Usahanya apa? Oh, bidang manufaktur, bidang pertambangan. Dia harus tahu seluk-beluk dari pertambangan. Dia harus tahu seluk-beluk tentang perbankan kalau kliennya adalah perbankan. Macam-macam ya. Jadi dia harus menguasai paham lapangan, paham bidang usaha klien. Kemudian dia juga harus memahami tujuan transaksinya ya, tujuan transaksi si klien. Bagaimana aktivitas produksinya, bagaimana sumber pendanaannya, efeknya gitu ya, bagaimana strategi pemasaran di klien, bagaimana strategi pemasaran secara umum gitu ya. Kemudian semua situasi yang relevan yang berhubungan dengan bisnis klien gitu ya. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk membuat tax planning dengan tepat dan integratif. Jadi agar perencanaan pajaknya bisa menyeluruh gitu ya, bisa memberikan saran bagaimana klien mendesain keputusan mengenai misalnya keputusan mengenai pendanaan asetnya, bagaimana seharusnya kontrak penjualan dilakukan dengan calon pembelinya si klien gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana tax planning-nya lebih efektif dan integratif gitu ya. Atau jauh ditarik ke depan. Ini ada calon klien nih, dia ingin membuat perusahaan di bidang misalnya manufaktur. Lalu dari pemilihan bentuk usaha itu tax konsultan harus bisa memberikan info bentuk usaha mana yang kira-kira nanti di perusahaan manufaktur itu menguntungkan bagi kliennya seperti itu. Kemudian
yang harus diperhatikan juga adalah lingkup atau aspek internasional atau tax consultant-nya harus menguasai isu internasional. Ini karena pada saat ini bisnis itu sudah mengglobal gitu ya, borderless. Dengan adanya otomatisasi industri 4.0, maka pengetahuan tax consultant tidak hanya tahu lokal saja, tapi juga bagaimana praktek bisnis secara global, bagaimana aturan perpajakan internasional seperti itu. Ini termasuk karena juga pada saat ini sudah terbuka ya, keterbukaan informasi dan perkembangan IT, industri 4.0 sudah menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh tax consultant, seperti itu ya. Tadi sudah saya berikan contoh ya. Nah, ini saya juga berikan contoh lagi bagaimana kita dapat menerapkan fakta yang relevan ini dalam melakukan tax management. Gitu ya. Jadi dalam melakukan perencanaan pajak itu perlu dipahami situasi yang dihadapi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu ya. Contoh misalnya ya, kita harus memahami ruang lingkup dari usaha klien. Bagaimana ruang lingkup kegiatan penjualan produknya klien. Harus diidentifikasi penjualan atau barang klien. Apakah barang yang dijual klien itu tergolong objek pajak PPNBM atau tidak, seperti itu. Kita harus dikuasai oleh si tax consultant. Apakah bisnis klien ini, aspek pajak yang ada di dalam bisnis klien itu apa saja? Operasi yang ada di dalam bisnis klien ini apa saja pajaknya? Pajak yang terkait apa saja? Gitu loh. Sehingga kita bisa memberikan informasi atau saran alternatif apa sih sebenarnya untuk mensiasati gitu ya, istilahnya mensiasati atau memberikan informasi apa atau memberikan nasihat apa saja agar klien itu bisa menghemat pajaknya, seperti itu ya. Oke, faktor yang selanjutnya adalah dari faktor perpajakan atau tax factors, yaitu penyusunan manajemen pajak atau pelaksanaan dari manajemen pajak itu juga tidak lepas dengan faktor pajak. Artinya adalah eh, orang-orang yang terlibat di dalam tax management itu harus memahami faktor pajak, yaitu antara lain pajak penghasilan badan, pajak penghasilan orang pribadi, PPh atas keuntungan pemindah tanganan harta ya atau capital gain tax, kemudian PPh withholding, pemungutan atau pemotongan atas penghasilan modal tertentu ya. Kemudian PPh pemotongan atas gaji, pajak atas modal atau capital tax, pajak atas impor atau ekspor serta bea masuk, pajak atas hadiah atau undian, bea materai, capital transfer taxes, ya business license dan trade taxes lainnya. Nah, ini faktor pajak yang juga harus dikuasai oleh tax management. Seperti itu ya, harus menguasai faktor pajak. Untuk melaksanakan ya, untuk membuat suatu mekanisme atau sistem manajemen pajak yang baik juga harus memperhatikan non-tax faktor gitu ya. Apa saja? Setidaknya ada 11 ini ya. Yang pertama, status badan hukum dari WP. Kemudian harus memahami juga mata uang dan nilai tukar, sistem pengawasan devisa, program insentif investasi yang ada ya di pemerintah, sistem peradilan atau hukum pajak, dan administrasi atau tata usaha negara, stabilitas ekonomi dan politik suatu negara, topografi tenaga kerja dan tingkat pengangguran, pasar, fasilitas perbankan, iklim usaha, dan bahasa. Ini akan sangat bermanfaat jika dikuasai oleh orang-orang yang terlibat juga di dalam tax management agar keputusan atau strategi dalam manajemen pajaknya itu menjadi komprehensif gitu ya, lengkap dan akurat seperti itu. Selanjutnya, sebelum saya beralih kepada critical variable di dalam manajemen pajak, saya perlu ingatkan kepada Anda bahwa bagaimana beban pajak dicari ya, bagaimana ketemu beban pajak adalah
pada dasarnya dengan perhitungan seperti ini. Ya, beban pajak atau tax sama dengan tax rate dikali tax base atau tarif pajak, ya, tarif dikali DPP, dasar pengenaan pajak. Ini yang harus kita ingat di sini, gitu ya. Ini berhubungan dengan manajemen pajak. Untuk melakukan manajemen pajak di suatu perusahaan, ada variabel-variabel utama atau kritis, variabel-variabel yang penting dalam melakukan manajemen pajak yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, variabelnya adalah bagaimana yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi tax rate. Bagaimana mengurangi tarif pajak itu gimana caranya bisa mengurangi? Apakah bisa? Oh, bisa, gitu ya, dengan manajemen pajak yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana mengoptimalkan tax deduction? Bagaimana mengoptimalkan pengurang penghasilan kena pajak? Bagaimana memaksimalkan pengurang deductible expense, ya. Bagaimana memaksimalkan pengurang penghasilan atau deductible expense, gitu ya. Ini yang terkait dengan to optimize tax deduction. Intinya tentang bagaimana kita mengoptimalkan deductible expense. Kemudian bagaimana memaksimalkan tax exemption, bagaimana kita memaksimalkan objek-objek yang dikecualikan dari pajak, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengeksplor fasilitas atau insentif pajak. Nah, ini harus menjadi pengetahuan kita juga. Bagaimana fasilitas atau insentif pajak yang ada. Seperti itu. Kemudian, meminimalkan tax rate. Ya, dalam manajemen pajak, yang pertama tadi critical variable-nya adalah bagaimana kita mampu meminimalkan tax rate. Nah, tadi saya bertanya ya, apakah ini mungkin meminimalkan tax rate? Oh, mungkin saja. Contohnya, perusahaan memiliki PKP, penghasilan kena pajak sebesar 300 juta. Hitunglah beban pajak jika perusahaan tersebut merupakan satu perusahaan dan dipecah menjadi 4 perusahaan. Nah, sebagai catatan, ini terjadi jika NPWP-nya, ya, NPWP ini atas nama orang pribadi ya. Kenapa? Karena NPWP orang pribadi tarif pajaknya masih berlapis. Kalau saat ini NPWP WP badan itu single tarif, yaitu 25%. Nah, meminimalkan tax rate ini bisa berlaku jika tarif pajaknya adalah masih berlapis, yaitu untuk orang pribadi. Asumsinya perusahaan ini dimiliki oleh terdaftar dengan NPWP WP orang pribadi, ya. Bisa kan ya? Seperti itu, perusahaan perseorangan kan bisa ya, seperti itu. Misal perusahaan tersebut awalnya memiliki penghasilan kena pajak 300 juta. Nah, 300 juta. Kita lihat kalau 300 juta PPh orang pribadi tarifnya kan bertingkat ya, tarif pajak. 50 juta pertama kena tarif 5%. Kemudian 200 juta kemudian mendapatkan tarif 15%, kemudian sisanya itu mendapatkan tarif 25%. Jadi 300 juta ini total pajaknya adalah 45 juta rupiah. Nah, kita bisa mengatur ketika 300 juta ini menjadi penghasilan 4 perusahaan. Gitu ya. Sehingga kalau 4 perusahaan masing-masing akan memperoleh PKP besar 75 kan, penghasilan kena pajaknya 75. Sehingga kalau kita hitung per perusahaan akan dikenai pajak sekian gitu kan kalau kita pecah menjadi 4 perusahaan gitu ya, sehingga terjadi penghematan sebesar 20 juta seperti itu. Ini contoh kita bisa loh meminimalkan tax rate dengan memecah satu
perusahaan menjadi beberapa perusahaan, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk meminimize tax rate ya, jika tarif pajaknya progresif, maka kita bisa melakukan menggeser income dari satu kantong ke kantong yang lain. Artinya apa? Seperti yang tadi contoh, tadinya kita income-nya ada di satu perusahaan. Lalu kalau tarifnya adalah tarif pajak progresif yang berlaku, maka kita bisa mengalihkan yang seharusnya income-nya satu perusahaan ke kantong yang lain, sehingga bebannya itu dibagi-bagi, gitu ya. Nah, shifting income from one bucket to another itu harus mempertimbangkan yang pertama, apakah jurisdiksi pajak tersebut menerapkan consolidated return. Maksudnya apa? Kalau ternyata pajaknya ya SPT-nya itu harus SPT-nya itu harus apa namanya SPT-nya itu harus dilaporkan berdasarkan laporan konsolidasi, maka tentu saja hal tersebut tidak bisa berlaku gitu ya, tidak bisa dimanfaatkan karena kalau konsolidasi kan toh semuanya ini juga harus dijadikan satu tax SPT-nya, dijadikan satu SPT. Percuma saja seperti itu ya. Kemudian tidak ada restriksi penerapan tarif pajak mulai dari yang terendah untuk semua perusahaan afiliasi dalam regulasi perpajakan. Nah, ini jelas ya. Prinsip ekonomi bahwa penghematan pajaknya jauh lebih besar daripada ongkos pemecahan perusahaan atau yang namanya legal compliance cost dan biaya pemenuhan kewajiban pajak, tenaga kerjaan, dan administrasi lainnya. Perhatikan pasal 17 ayat 2B dan 31E Undang-Undang 36 tahun 2008. Nah, tentu saja dari yang ketiga ini kita harus memperhatikan gitu ya. Misalnya kalau perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas PPh seperti yang ada di pasal 17 ayat 2B, yaitu perusahaan yang mendaftarkan dirinya, mencatatkan dirinya ke bursa efek sebesar maksimal minimal 40% dari sahamnya, itu kan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif berapa persen? 5% gitu ya. Kemudian juga mempertimbangkan jika memang perusahaan tersebut memiliki fasilitas pajak, yaitu dia bisa memanfaatkan pasal 31E, yaitu pengurangan tarif pajak apabila untuk perusahaan dengan peredaran bruto atau omset sampai dengan 50 miliar ini ada pengurangan sebesar 50% tarif gitu. Nah, sebelum kita memecah perusahaan tersebut ya, tarif memecah perusahaannya, kita harus pertimbangkan bahwa ongkos memecah perusahaan tidak jauh lebih tinggi dibandingkan penghematan pajaknya. Kemudian juga kita pertimbangkan, oh jangan-jangan perusahaan itu sebelum dipecah dia juga telah mendapatkan fasilitas pajak loh, seperti itu. Sehingga nggak ada gunanya kita pecah perusahaan tersebut, seperti itu ya. Selanjutnya, critical variable selanjutnya adalah mengoptimalkan tax deduction. Maksudnya apa? Mengoptimalkan beban biaya pengurang yang diperkenankan dengan transform non-deductible to deductible expense. Sebisa mungkin kita mengubah biaya yang tadinya non-deductible menjadi deductible. Contohnya apa? Biaya natura. Nah, biaya natura ini kan bagi perusahaan itu bukan sebagai biaya, ya, bukan sebagai cost. Ini juga tidak bisa sebagai penambah penghasilan karyawan, sehingga tidak ada manfaatnya perusahaan menjadikan biaya memberikan fasilitas pajak, fasilitas kepada pegawainya adalah berupa biaya natura, gitu ya, berupa natura gitu ya. Tapi dialihkan menjadi natura ini menjadi rupiah gitu ya, tunjangan gitu ya. Jadi tunjangan. Misalnya apa sih? Misalnya perusahaan ini memberikan pegawai itu rumah. Nah, rumah ini kan ada biaya operasionalnya, biaya membelikan rumah bagi manajernya misalnya itu manajer bisa meninggali rumah ini selama dia menjadi pejabat di perusahaan tersebut. Nah, biaya untuk pembelian rumah untuk fasilitas manajer itu kan non-deductible expense. Nah,
ada baiknya perusahaan mengubahnya menjadi deductible expense, ya, menjadi deductible expense. Gimana caranya? Yang memberikan fasilitas rumah ini berbentuk tunjangan rumah atau tunjangan tempat tinggal, dibentukkan rupiah agar bisa masuk ke dalam komponen gajinya si manajer. Nah, bagi perusahaan ini bisa sebagai deductible expense. Contohnya seperti itu ya, kita pilih komponen-komponen yang bisa dibebankan sebagai biaya, gitu ya. Tidak dengan mengakali biaya, tapi mengubah bentuknya saja, mengubah secara kontraknya saja, seperti itu. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita memaksimalkan income exemption. Artinya apa? Kita memaksimalkan penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Atau ada di mana ini? Di PPh pasal 4 ayat 3. Mengoptimalkan pengecualian penghasilan dengan teknik perencanaan pajak converting income from one type to another. Ya, pasti ada di pasal 4 ayat 3. Apa saja sih pasal 4 ayat 3? Itu Anda cari sendiri. Jadi sebisa mungkin kita mengalihkan penghasilan kita yang tadinya mungkin penghasilan kena pajak menjadi komponen-komponen yang ada di dalam 4 ayat 3 gitu ya. Dibuka undang-undangnya apa saja ini penghasilannya gitu ya. Explore allowable tax facility. Optimalisasi insentif pajak dapat menekan biaya pajak. Insentif pajak adalah ketentuan khusus yang dibuat perumus kebijakan untuk memberikan stimulus di bidang perpajakan bagi sektor-sektor industri yang dituju yang lebih ringan daripada ketentuan pada umumnya. Maksudnya apa ini? Jadi pemerintah dalam rangka mendorong sektor-sektor industri tertentu atau kegiatan aktivitas industri tertentu, maka diberikanlah insentif pajak agar menjadi menarik minat para pengusaha untuk mengambil atau bergerak di bidang industri tersebut. Contohnya misal ya, ekspor. Untuk mendorong ekspor ini kan ekspor ini sangat bagus sekali ya dampaknya bagi perusahaan maupun bagi Indonesia. Ekspor ini jika banyak ekspornya, tinggi ekspornya, maka bisa menyelamatkan neraca dagang di Indonesia, bisa menyelamatkan devisa negara. Nah, dalam rangka meningkatkan ekspor ini ada fasilitas. Fasilitasnya apa? Yaitu fasilitasnya PPN untuk ekspor ini 0%. Nah, dengan adanya PPN 0%, maka perusahaan yang melakukan ekspor ini dapat menarik kembali pajak masukannya. Ya, dapat cash flow ya, mendapat cash flow pengembalian pajak masukan. Nah, ini menguntungkan sekali bagi perusahaan. Dengan demikian, dengan adanya insentif ini, harapannya banyak pengusaha di Indonesia melakukan ekspor, pemerintah mendapatkan benefit dari ini ya, devisa naik. Perusahaan yang melakukan ekspor juga mendapatkan benefit tambahan, yaitu pajak masukan yang sudah disetor itu bisa diambil kembali, dikreditkan, bisa direstitusi, menambah cash flow. Kemudian implementasi manajemen pajak perusahaan itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, time frame yang bersifat rutin, ya, yaitu saat penyusunan anggaran dengan memperhatikan proyeksi neraca, penghitungan laba rugi, arus cash flow perusahaan. Jadi rutin, dia dijadwalkan secara rutin, yaitu bersamaan dengan pada saat perusahaan menyusun suatu budget ya tahunan. Kemudian built-in di dalam corporate planning, sehingga ide-ide tax planning dapat disisipkan dalam perencanaan koperasi. Nah, ini bukan merupakan sesuatu yang rutin. Jadi misalnya ini ada di dalam strategi corporate secara misalnya 5 tahun seperti itu ya. Jadi bagaimana perusahaan planning pengembangan ke depannya secara 5 tahunan. Nah, ini dimasukkan ke dalam corporate planning-nya. Kemudian yang selanjutnya ada insidental. Ini tidak tahunan, tidak juga 5 tahunan, tapi sewaktu-waktu. Ketika perusahaan melakukan suatu corporate action tertentu, maka dipikirkanlah bagaimana transaksi corporate action itu dapat memaksimalkan pajak. Misalnya pada saat itu manajer mempertimbangkan ingin menambah aset, menambah mesin misalnya, karena kapasitas
produksinya bertambah sehingga perlu menambah mesin. Nah, pada saat keputusan ingin menambah mesin, menambah mesin ini kan bukan sesuatu yang rutin atau bukan sesuatu yang bisa 5 tahunan, tapi tergantung dari kebutuhan, dari permintaan gitu ya. Misalnya pada saat menambah mesin, maka dilakukanlah tax planning atau manajemen pajak, yaitu memilih bagaimana pendanaannya ini yang tax favored, yang apa, yang menguntungkan di bidang pajak. Pendanaannya bagaimana? Apakah cash, apakah dengan leasing, apakah dengan utang bank, ya. Pendanaannya mana yang lebih menguntungkan di sisi pajak seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ada dua sisi ya, bagaimana kewajiban WP dan bagaimana hak dari WP, serta di tengah-tengah sini yang berkepentingan di sini adalah bagaimana fiskus atau tax office examination, audit, and collection berperan gitu ya, untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak dari WP. Sorry, ini tax office bukan fiskus ya. Jadi bagaimana uh, pegawai pegawai perusahaan yang menangani pajak ini dapat menyelaraskan antara kewajiban dan hak dari WP. Kewajiban WP apa saja? Ya tentu saja diawali dari pendaftaran, ya kan? Diawali dari pendaftaran, terus lapor jika ada perubahan lingkup usaha, perubahan kepemilikan, atau pembetulan data jika ada yang menghapus NPWP dan NPPKP. Kemudian kewajiban selanjutnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Selanjutnya kewajibannya ya membayar pajak dan melaporkan pajak, memotong dan menyetorkan serta melaporkan PPh withholding ya. Kemudian membayar PPh badan, mengisi dan melaporkan SPT, membuat faktur pajak atas penyerahan BKP, kemudian selanjutnya kooperatif juga diperiksa. Ini adalah kewajiban dari si WP. Kemudian haknya apa saja? Hak dari WP tentu saja mendapatkan NPWP, mengajukan permohonan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing, mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang aturan pajak dan dari Fiskus. Yang selanjutnya adalah kejelasan informasi prosedur pajak, kemudian informasi dan pelayanan prima terkait isi SPT, kemudian mendapatkan informasi dan pelayanan prima dari atas informasi lain ya yang terkait dengan faktor-faktor pajak yang lain, kemudian mendapatkan pelayanan kooperatif dari Fiskus ya. Jadi ini adalah hak-hak dari WP. Kemudian bagaimana menyelaraskan agar hak dan kewajiban dari WP ini dapat berjalan dengan baik dan efektif ya, maka perlu ada yang namanya standar operasi prosedur perpajakan. Ya, ini yang harus dilakukan di perusahaan agar kewajiban-kewajiban dari WP itu dipastikan dapat dipenuhi semua dan bagaimana hak-hak dari WP ini dipastikan dapat di diambil, dioptimalkan oleh si WP gitu ya. Bagaimana ya apa peran dari standar operasi dan prosedur perpajakan? Yang pertama, untuk memastikan bahwa implikasi perpajakan dari suatu transaksi atau produk baru sudah dianalisa sebelum kontrak atau perjanjian ditandatangani, gitu ya. Memberikan pedoman untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menjadi alat ukur efisiensi biaya di bidang perpajakan dengan cara meminimalisasi kerugian perusahaan karena kesalahan penerapan aturan perpajakan. Nah ini, jangan sampai dengan adanya perencanaan pajak malah ternyata keliru gitu ya, karena ngitungnya keliru, aturan pajaknya keliru seperti itu. Formalisasi pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga perlu yang diterapkan ya, perlu dibuat namanya SOP. Itu ya, itu di perusahaan tersebut. Ini ada latihan yang harus dikerjakan berkelompok, satu kelompok 3 orang saja, yaitu ini ada Tuan Abdullah.
Dia satu-satunya pemegang saham PT Gajah Biru atau GB, industrinya bergerak di bidang persewaan kantor. Nah, rupanya PT Gajah Biru ini lingkup bisnisnya, usahanya meningkat ya, banyak sewa, banyak tenan yang menyewa gedung kantornya. Sehingga penghasilan PT GB ini meningkat. Untuk meminimalkan beban pajak yang ada karena peningkatan penghasilan sewa, maka Tuan Abdullah berpikir untuk memecah GB ya, Gajah Biru menjadi dua entitas bisnis. Yang pertama, GB1 adalah pemilik gedung perkantoran yang akan menyewakan gedung kepada para perusahaan tenan penyewa. Yang kedua, GB2. GB2 itu akan menyediakan jasa service charge kepada tenan dan pemeliharaan gedung secara keseluruhan. Jadi service cleaning service, pemeliharaan gedung itu yang akan dicas ke perusahaan tenan gitu ya. Itu dibentuklah perusahaan baru yaitu GB2. Ini ada informasi lagi, biaya atas kegiatan yang dilakukan GB2 dulunya itu menjadi bebannya GB. Ya, sebelum dipecah, biaya atas kegiatan di PT GB2 itu menjadi bebannya Gajah Biru. Gitu ya. Nah, dengan splitting entity, maka GB2 memperoleh penghasilan atas jasa tersebut yang ditagihkan kepada GB1. Nah, kalian analisis apakah dengan memecah entitas menjadi dua ini merupakan keputusan yang baik dan menguntungkan di sisi perpajakan, gitu ya. Kalian jawab apakah baik dan menguntungkan atau tidak, pakai argumentasi undang-undang pajaknya, ya. Terus alasan dan argumentasi pendukungnya dikerjakan per kelompok untuk didiskusikan, begitu ya.